Baik saudara-saudara yang offline maupun saudara-saudara kita yang mengikutinya juga secara online. Sekali lagi saya sampaikan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini firman Tuhan diambil dengan judul Hidup Jadi Berkat. Hidup Jadi Berkat yang diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya ingin membaca sampai ayat 9 saja, walaupun sampai ayat 14. Nanti kita akan lanjutkan ayat 14. Nah, Bapak Ibu, Yeremia pasal 29 ini sebetulnya suatu surat. Suatu surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang telah ditawan di Babel, dibawa oleh raja yang namanya Nebukadnezar dan menjadi tawanan di negeri Babel. Nah, ketika mereka sampai di negeri Babel, ada nabi-nabi sebagaimana yang ditulis tadi, ada nabi-nabi palsu yang menyampaikan satu berita. Ini yang begini, sudah tenang saja, kita dibawa dari Yerusalem ke Babel, tenang aja. Kenapa? Karena sebentar lagi Allah akan mengembalikan kita ke tanah kelahiran kita di Yerusalem. Mendengar berita, ada nabi palsu yang menyampaikan juga berita palsu, maka Yeremia terpanggil untuk menulis surat kepada orang-orang buangan. Kepada siapa? Ada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada tua-tua, kepada orang-orang yang terbuang ke Babel. Yeremia meluruskan, tidak demikian. Kalau kita lihat tadi, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Yeremia menegaskan mereka itu nabi-nabi palsu, menyampaikan hal yang ngawur, asal-asal aja. Hanya untuk menyenangkan kepada engkau dan memberikan harapan-harapan seolah harapan itu nyata, padahal harapan itu palsu. Yang benar adalah bahwa engkau harus tetap tinggal di Babel. Setelah 7 tahun barulah Allah akan mengembalikan engkau ke Yerusalem. Hati-hati dengan berita hari-hari ini. Semua mengutip ayat atas nama Kristen, atas nama Yesus. Tapi harus teliti baik-baik. Karena itu kita perlu mengenal firman Tuhan dengan baik-baik. Jangan-jangan berita-berita yang tersebar di banyak cara palsu. Yeremia katakan, tidak. Engkau tinggal di kota itu. Bahkan Yeremia berpesan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Justru selama mereka tinggal di negeri pembuangan Babel, mereka melakukan pekerjaan biasa, yaitu mereka punya tanggung jawab, maksud saya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Jadi selama itu mereka bukan diam-diam saja. Ada satu tugas yang diberikan oleh Yeremia bagi mereka semua yang sudah terbuang dan ada di Babel, yaitu adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Bayangin Bapak Ibu, kita aja orang yang merdeka, bebas di kota Cirebon ini, sulit mengusahakan kesejahteraan kota. Mereka diingatkan, sekalipun mereka tidak ditinggal di bangsanya sendiri, sekalipun mereka itu ada buangan di negeri Babel, tetapi tanggung jawab mereka, kehadiran mereka dimanapun berada, dan saat itu dibuang ke Babel, mereka tetap diminta oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Ada tanggung jawab dimanapun kita berada. Tuhan mengendaki kita punya peran dimanapun berada, dalam keadaan apapun juga. Ketika mereka dibuang dari Yerusalem menuju ke Babel, mereka itu sebetulnya dalam keadaan krisis. Apa enak jadi bangsa yang dikalahkan dan diperbudak oleh bangsa lain? Gak enak, itu krisis buat mereka. Kita pun sedang menghadapi krisis. Kita masing-masing punya krisis. Kemungkinan besarnya kita punya krisis materi. Penghasilan kita menurun drastis. Tetapi apapun keadaan kita diingatkan oleh Tuhan hari ini bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, usahakanlah kesejahteraan kota. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal? Tentunya Allah menghendaki bahwa kita ini adalah orang-orang percaya. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kita adalah bait Roh Kudus. Dan Tuhan menghendaki dimanapun kita dibawa oleh Tuhan, kita adalah bait Allah yang dipenuhi Roh Kudus. Kehadiran kita harus kita pastikan memberkati. Kehadiran kita harus memberkati. Sekalipun kita sedang bergumul, sekalipun kita dalam krisis, kita harus menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekalipun sekali lagi dalam kondisi krisis. Mereka pun dalam kondisi krisis sebagai bangsa budak, ditawan, harus mengusahakan kesejahteraan kota. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal? Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan kota. Mau nggak mau, bagaimanapun juga kondisinya, dimanapun mereka berada, pesan Tuhan kepada mereka semua melalui Nabi Yeremia adalah usahakanlah kesejahteraan kota. Hei, warga Israel yang sudah terbuang, imam, nabi, tua-tua, warga biasa, usahakanlah kesejahteraan kota. Mereka semua mempunyai tanggung jawab.
untuk memiliki kontribusi langsung dan langkah nyata yang diperlukan untuk kontribusi pada kota. Kita hadir di kota supaya kita memiliki kontribusi untuk memberkati kota ini, mengusahakan kesejahteraan dari kota ini. Semua itu dapat kita berikan untuk memajukan kota di tempat di mana kita berada. Jadi kalau Tuhan menempatkan kita sekarang ini ada di kota Cirebon, kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan kota Cirebon. Ini panggilan kita semua, bukan cuek, bukan diam. Saya aja lagi krisis, saya stres. Gimana mengusahakan kesejahteraan kota? Nah, rupanya mengusahakan kesejahteraan kota itu buat Yeremia rumusnya sederhana saja, nggak sulit-sulit. Mari kita lihat kembali kepada Yeremia tadi, pasal 29. Apa yang diminta oleh Yeremia? Yeremia menyampaikan kepada mereka semua mengusahakan kesejahteraan kota itu dengan melakukan aktivitas keseharian mereka. Rumusnya tuh nggak sulit, nggak ruwet, sederhana. Sebagaimana mereka tinggal di Yerusalem, sekarang mereka pindah ke Babel, dipindahkan karena kesalahan mereka, dosa mereka di Babel. Mereka tetap melakukan aktivitas sebagaimana mereka tinggal di Yerusalem. Aktivitas itu sama, lakukanlah sekarang, pindahkanlah itu di Babel. Apa itu? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Sederhana. Kalau kamu tinggal di sana, bangunlah rumah. Kamu diami, kamu bersama dengan keluargamu. Ini kan wajar. Di Yerusalem mereka punya rumah karena mereka membangun rumah. Sekarang mereka sebagai orang buangan di Babel, mereka membangun rumah, dirikan rumah. Tinggal bersama keluargamu. Ini kan hal yang biasa, aktivitas keseharian kita yang bisa dilakukan oleh kita. Kan kita pengennya punya rumah, bahkan kita sudah punya rumah toh. Nah, kita punya rumah itu kan kita bangun rumah atau beli rumah. Wajar toh. Melakukan kebiasaan kita. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Lakukan pekerjaan yang biasa. Kamu berkebun, berkebunlah. Kamu bertani, bertanilah. Lakukan itu biasa. Yang bekerja, bekerjalah. Jadi Yeremia itu tidak memberikan suatu beban yang berat kepada orang-orang yang sudah menderita ini. Tidak. Yeremia melakukannya dengan biasa. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambil. Kalau saatnya anak-anak nikah, nikahkan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Ini kan wajar toh, terjadi dalam kehidupan kita sehari. Saatnya anak kita menikah ya kita nikahkan toh. Kalau sudah mereka sudah siap nikah, nikahkan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Mereka ada di negeri pembuangan, melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana mereka di Yerusalem, di negeri mereka sendiri, di Yehuda. Mereka beraktivitas. Supaya apa? Kalau mereka di negeri asing, di negeri pembuangan, mereka hari demi harinya juga bertambah banyak, tidak terus mati, terus hilang. Mereka punya keturunan dan keturunan itu biar semakin banyak anak laki, anak perempuan kita teruskan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota kita di kota Cirebon ini? Kalau Bapak Ibu bekerja sebagai karyawan, bekerjalah dengan benar sebagai karyawan. Salah satu hal yang perlu kita tunjukkan sebagai orang percaya kalau kita bekerja, jujurlah. Jujurlah bekerja. Jangan curang. Jangan menipu. Jangan berbohong. Jujur. Kedua, apa? Disiplin. Disiplin dari apa? Disiplin waktu. Datang jam berapa? Jam 8. Datang jam 8. Pulang jam 4. Jam 4. Pulanglah jam 4. Jangan pulang jam 2. Lakukan aktivitas keseharian kita secara normal, secara wajar. Bukan sesuatu yang baru. Lakukan. Dan kalau kita lakukan dengan benar, sesuai aturan, sesuai firman Tuhan,
kita sedang mengusahakan kesejahteraan kota. Itu biasa. Itu bisa diri kita lakukan. Sekalipun kita masing-masing mengalami krisis. Tidak mudah. Tetapi Tuhan menghendaki hal itu bagi kita semuanya. Maka kita harus memiliki kontribusi. Kontribusi tadi dikatakan kontribusi yang nyata, langsung, yaitu hadir di kantor tepat waktu, pulang tepat waktu, lakukan tugas pada pekerjaannya, pada bidangnya, lakukan. Selesai, kita menjadi berkat, kita dilihat, loh, orang Kristen, benar. Dilihat, memang dia orang Kristen, benar. Kita menjadi berkat. Susah enggak? Enggak, praktis. Daganglah, yang berdagang. Yang berbisnis, bisnislah. Dengan jujur. Pengusaha, berusahalah. Kalau punya karyawan, perhatikan karyawannya. Usahakanlah mereka memiliki kesejahteraan ekonomi, penghasilan yang baik. Kan itu biasa. Jadi tidak ada dalih. Saya nggak bisa, saya lagi krisis. Nggak ada, biasa saja lakukan. Lakukan. Dengan demikian, Tuhan menjadikan kita berkat sekalipun di negeri asing. Nah, contoh yang lain. Di masa COVID ini bagaimana? Gereja-gereja, kalau satu gereja, satu lagi gereja, yang lain satu gereja muncul sendiri-sendiri itu kayaknya kekuatannya kecil di Cirebon ini, ya. Karena itu gereja-gereja bersatu. Ini sebagai satu contoh saja melalui wadah PGIS. Apa yang dilakukan oleh PGIS? Kepedulian sosial. Beberapa waktu yang lalu gereja-gereja Cirebon melakukan apa? Membagi makanan, bungkus nasi. Dan kita kebagian kan? Ada yang kebagian ya? Ada yang kebagian. Jadi melakukan pembagian bungkus nasi bungkus ke dalam dan melakukan keluar. Apalagi pembagian sembako. Kapan? Pada waktu itu beberapa waktu lalu di awal-awal pandemi bertempat di GKI. Kita kumpulkan di GKI pembagian kepada masyarakat di Kesunean atas saran dari Ibu Wakil Wali Kota. Kita lakukan. Tapi kita nggak bisa melakukan sendiri-sendiri. Kenapa? Kekuatan kita lemah. Lebih baik bersatu bersama-sama. Dan ketika kita bersatu, kita bisa melakukan aksi. Memberkati masyarakat, pemberian sembako. Tadi juga ada pembagian nasi bungkus. Apalagi pengadaan vaksin. Pengadaan vaksin kalau gereja kita mau melakukan sebetulnya bisa. Tapi kalau kita terlalu kecil, maka melalui wadah yang lebih besar lagi. Bersatu bersama-sama gereja di Cirebon. Melalui lembaga yang resmi yang sudah diakui gereja. PGIS memberikan vaksin. Yang lalu kita membantu vaksin ketika di gereja Katolik. Mengadakan vaksin untuk masyarakat terbuka. Kita membantu dana, kita membantu tenaga. Itu di gereja Katolik. Setelah itu kita melakukan aksi bersama, kerjasama dengan BCA. Bertempat di mana? Di GBI Kalvari. BCA dan PGS kerjasama, bertempat di GBI Kalvari. Baru saja selesai vaksin yang kedua. Kenapa? Karena kalau sendiri-sendiri kekuatannya kecil. Jadi bersatu bersama-sama gereja ini. Sekarang vaksinasi, kita akan melakukan vaksinasi kerjasama dengan Korem. Bertempat di HKBP tanggal 6 November. Bapak Ibu yang belum vaksin, silakan vaksin di HKBP vaksin pertama tanggal 6 November. Kerjasama PGIS dengan Korem dan dengan HKBP tentunya, bertempat di HKBP. Jadi kita melakukan aksi nyata yang bisa. Kalau memang kita belum bisa melakukan sendiri, lakukanlah secara bersama-sama. Tetapi kalau kita melakukannya, lakukanlah sesuai dengan diri kita. Sebagai apa? Sebagai karyawan, sebagai pimpinan. Kalau kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Kita berkontribusi secara nyata bagi kota Cirebon ini. Nah, kedua, apa? Doakan kesejahteraan kota. Pertama, usahakan itu dengan tindakan nyata. Tapi yang kedua, doakan. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Ada tindakan nyata, usahakan, dan ada juga doakan, doa. Doa bagi apa? Doa bagi kota. Doa untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Doa untuk kota adalah
doa yang seharusnya kita panjatkan dalam doa-doa pribadi kita. Secara pribadi kita berdoa di rumah, dimanapun kita berada, kita bawa kota ini. Supaya apa? Diubahkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Supaya orang-orang percaya menjadi berkat bagi kota ini. Apalagi kita juga bisa berdoa secara bersama-sama. Dalam hal apa? Dalam kelompok-kelompok kecil seperti Komsel. Dalam persekutuan-persekutuan doa para pelayan Tuhan. Kita juga doa. Dan jangan pernah remehkan doa. Doa yang sederhana, doa yang pendek pun dilakukan dengan motivasi benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa itu besar kuasanya. Alkitab cukup memberikan kesaksian bagi kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan berdoa dan Tuhan menjawab doa. Itu sudah cukup banyak kesaksian-kesaksian di Alkitab. Bapak Ibu tinggal baca saja di Alkitab. Doanya sederhana. Petrus berdoa. Tuhan tolong kebutuhan Petrus. Tuhan tolong kebutuhan. Kenapa? Ya butuhnya ditolong oleh Tuhan. Teriak, Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong, selamatkan supaya Petrus gak tenggelam. Doanya dijawab salah satunya. Kita mengusahakan kota ini supaya kota ini aman. Kota ini sejahtera. Kota ini damai. Kota ini rukun. Kota ini maju. Kota ini tertib. Doakan kota ini. Dengan demikian apa? Tuhan melakukan doa-doa kita. Nah Bapak Ibu, kita sekarang melihat fakta. Angka yang terpapar oleh virus corona sekarang itu mulai melandai. Memang itu usaha pemerintah. Bagaimana mengusahakan supaya virus corona tertangani dengan baik. Tetapi perhatikan, itu tidak lepas dari doa orang-orang percaya. Dari peran kita semuanya. Tuhan mendengar. Masa sih Tuhan tidak mendengar doa orang Kristen? Pasti dengarlah. Allah kita Allah hidup, Allah yang mendengar doa. Coba perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya bagian bawah ya. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan melalui Yeremia. Tuhan berbicara, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Berdoa dengan segenap hati, sungguh-sungguh doa yang berkuasa. Mengubahkan kota. Yang pertama, usahakan kesejahteraan kota. Yang kedua, doakanlah kota. Yang ketiga apa? Kalau sudah kita lakukan itu. Yang ketiga adalah mari kita nikmati. Ya, Bapak Ibu, kita nikmati kesejahteraan kota ini. Nikmati bagaimana? Kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami ketenangan. Kita mengalami aman. Hati kita aman. Katakanlah, kita mau pergi kemana aja, nggak takut. Kita bukan hanya pagi tapi malam, pulang malam dari kerja, nggak takut, aman. Kita juga menjadi berkat. Kita menikmati kesejahteraan dari kota ini. Kenapa? Karena kita telah mengusahakan kesejahteraan kota, kita telah berdoa bagi kota. Tuhan mendengar. Kota ini aman, kota ini tertib. Kita juga perlu berdoa, apa? Supaya gereja-gereja terus bersatu, gereja-gereja juga diberikan kesempatan untuk memiliki tempat ibadahnya masing-masing bagi mereka yang belum memilikinya. Berdoa dan kita yakin Tuhan mendengar doa kita. Amin Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa kita tidak melakukan? Kalau kita tahu bahwa Allah mendengar doa, Allah mendengar seruan kita, sudah seharusnya kita berdoa. Karena itu kalau ada seruan berdoa secara khusus hari Kamis, mbok yo ikut doa bareng-bareng. Memang Bapak Ibu sudah berdoa secara pribadi di rumah, pribadi atau dimanapun saja. Sudah berdoa di kelompok sel hari Selasa atau hari Rabu atau hari lainnya. Doa di remaja, dewasa muda, wanita, dan di ibadah umum. Tapi bagaimana kalau kita berdoa bersama lebih-lebih? Yuk, hari Kamis kita doa bersama-sama.
Kenapa kita tidak menyatukan hati? Terlebih kita mempunyai kebutuhan hari ini. Kebutuhan yang besar untuk tempat ibadah kita. Seharusnya ini menantang jemaat, menyadarkan jemaat. Doa bersama-sama, nggak usah dioyak-oyak, nggak usah diinget-ingetin. Hari apa? Hari Kamis. Jam berapa? Jam 7:30 malam. Ambil doa. Ambil doa. Kenapa? Karena kota ini dan gereja ini membutuhkan doa-doa kita semua. Jemaat itu salah satu komitmen adalah mendukung pelayanan di gereja lokal di mana dia beribadah. Salah satunya ditunjukkan dengan apa? Mau bantu dalam doa. Coba kita bersatu hari Kamis itu berdoa bersama-sama. Mau jemaat, mau pelayan Tuhan, coba jemaat berdoa bersama-sama. Ambil bagian. Tentunya kita sudah berdoa di Komsel, kita sudah berdoa secara pribadi, doa keluarga, untuk bangsa dan negara, untuk gereja kita. Nah, sekarang kita nyatakan bersama-sama. Doa hari Kamis menjadi doa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dan kita bisa menikmati kota ini sudah diberkati Tuhan. Kota Cirebon itu sungguh-sungguh Allah memulihkan. Kita bisa hidup dengan tenang, dengan damai, tanpa rasa takut. Itu berkat Tuhan. Tanpa ancaman apapun itu berkat Tuhan. Kita nggak ragu-ragu tengah malam. Jalan malam. Mana ke situ? Bapak Ibu, saya mengalami, masih ada waktu. Saya mengalami dulu, Bapak Ibu tahu ya, kali jaga monyet. Kali jaga monyet tahu ya, Bapak Ibu ya. Khususnya orang Perumnas dan daerah saya tahu. Sekarang kalau kita lewat situ gimana? Mau lewat jam 12 malam pun tenang. Kenapa? Sudah banyak penduduknya. Bukan banyak monyetnya, banyak penduduknya manusia. Ya kan, jangan banyak monyet, dulu banyak monyetnya. Tenang, aman. Dulu Bapak Ibu, jam 7 malam, masyarakat Cirebon nggak bisa lewat tuh, berjaga monyet. Saya coba, jam 10:30 malam. Dulu ya, pas hujan, suasananya itu memang menyeramkan, nggak enak. Saya coba pulang dari pelayanan, dari doa, pulang lewat situ coba sekali, pas hujan lagi. Suasananya itu Ibu, nggak enak. Tetapi sekarang, mau pulang jam berapa sampai jam 12, saya lewat situ, tenang. Kenapa? Itu salah satu doa kita semuanya. Roh-roh kuasa kegelapan itu menyingkir. Karena apa? Tuhan menjawab doa. Amin. Kalau kita tahu hasil doa itu luar biasa, harusnya kita lebih menyatukan diri untuk berdoa. Bersama-sama komit untuk berdoa. Bukannya bermalas-malas, tapi bersama-sama melakukan doa. Supaya apa? Tuhan berkarya. Bagi siapa? Bagi gereja kita. Bagi siapa? Bagi kota di mana kita Tuhan tempatkan. Ingatlah, hei imam, hei nabi, hei tua-tua, hei warga biasa, usahakanlah kesejahteraan kota. Itu berarti kita semua dipanggil, siapapun kita, untuk mengambil bagian di dalam mengusahakan kesejahteraan kota. Salah satunya, mari kita wujudkan bersama-sama doa setiap hari Kamis bersama-sama. Ngapain? Doa kita itu mau berapa orang saja Tuhan dengar. Sesederhananya kata-kata kita dan pendek doanya Tuhan dengar. Kenapa? Tuhan tidak bergantung kata-kata kita, Tuhan bergantung hati kita, motivasi kita. Dan Tuhan melihat motivasi dan hati kita. Tuhan berkata, Tuhan lakukan lebih besar dari apa yang kita mintakan. Karena Allah kita, Allah Maha Besar. Amin. Mari kita mengusahakan kesejahteraan kota bersama-sama. Kita wujudkan salah satunya dengan doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan pujian Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan
layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami, mengajarkan kepada kami dalam kondisi apapun, bahkan ketika kami mengalami krisis, tetapi Tuhan mengendaki supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota Cirebon ini, kota yang Tuhan tempatkan bagi kami, dan juga mengesejahterakan bagi Indonesia. Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehadiran kami adalah kehadiran menjadi berkat. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, agar mereka merespon firman Tuhan, khususnya untuk merespon berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama bagi gereja Tuhan, bagi kota, bagi bangsa. Karena kami melihat, kami mengalami, kami melihat secara nyata Engkau bekerja, Engkau mendengar doa. Ini menyadarkan kami semua untuk sungguh-sungguh merespon, mengambil bagian untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani, mengambil bagian di bidangnya masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan tuntun mereka untuk tetap setia melayani Engkau dengan motivasi yang benar. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami berbagai problema, sakit, ada persoalan ekonomi. Tuhan juga menolong, Tuhan mendengar mereka, pulihkan perekonomian mereka. Tuhan buka jalan, karena Engkau membuka jalan dengan cara berbagai jalan. Tidak ada jalan tertutup, ada jalan terbuka di dalam Engkau. Ada jalan keluar bagi Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, peganglah hidup mereka. Hari-hari ini peganglah hidup mereka. Dekatkanlah mereka kepadamu Tuhan. Dekatkanlah mereka kepadamu, supaya mereka mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera, mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena Engkau menyediakan masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu mengambil bagian di dalam persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk misi Tuhan, atau persembahan yang pembangunan Tuhan. Engkau memberkati mereka, supaya mereka tetap setia memberkati
memberikan berkat-Nya, mengembalikan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa mengucap syukur karena Engkau telah menolong Indonesia pada saat ini, Tuhan Yesus, mengalami angka yang landai untuk terpapar COVID Corona baru. Walaupun ada beberapa tempat sekolah-sekolah yang menunjukkan gejala yang baru. Kami berdoa supaya di kekhawatiran kami pada liburan Desember dan tahun baru, Tuhan, tidak terjadi lonjakan baru. Sadarkanlah kami sebagai orang-orang percaya untuk menjalankan prokes dengan baik, Tuhan Yesus. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga mengurangi aktivitas kemana-mana. Dan kami sungguh berdoa, Tuhan Yesus, lawatlah Indonesia, pulihkan ekonomi Indonesia, Tuhan Yesus, supaya Indonesia bangkit, Indonesia maju. Engkau memberkati pemerintahan kami, Presiden kami Jokowi dengan jajarannya. Berkati mereka, Tuhan, untuk mengentaskan Indonesia melewati semuanya ini di dalam berkat daripada Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah anugerah daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.